uh, kita mungkin saya mulai dulu dari akhir 2021. Pada saat sudah spin off itu tentunya kita menentukan strategi dulu ya. Ini sesudah full fledged spin off ini kita strateginya mau seperti apa sih, gitu kan. Dan apalagi 2022 itu sangat penting. Ini tahun pertama kita harus bisa menunjukkan performance yang baik. Apalagi kita waktu kami ini manajemen mengajukan untuk spin off lebih cepat, itu pesan-pesannya cukup berat sebenarnya. Misi yang diberikan dari pemegang saham, pesannya adalah oke, kita setuju, tapi kalian punya misi, Zurich Syariah ini punya misi untuk mengembangkan industri asuransi syariah ya. Bukan cuman menaikkan market share kita, tapi mengembangkan industri asuransi syariah ya, harus berkontribusi. Oke, kita bilang siap, setuju, karena memang itu yang kita inginkan. Kemudian dari OJK, misi yang diberikan adalah Bapak Ibu, ini kita kasih ya izinnya, license-nya. Tapi minta tolong, begitu sudah full-fledged, jangan sampai performance-nya turun. Biasanya gitu ya? Iya. Ya maksudnya yang ditakutkan itu. Ya, harus tetap bertumbuh dan harus tetap profitable. Itu jadi kita harus mikir gimana tetap tumbuh dan profit, karena kan otomatis bisnis modelnya agak punya cita-cita masuk ke asuransi itu enggak Pak? Kuliah di mana dulu, kemudian kok masuk asuransi gimana? Oke. Kalau pertanyaannya dulu punya cita-cita masuk asuransi, enggak. Saya mungkin kalau boleh cerita background, saya lulus kuliah dari akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, saya lulus tahun 99. Nah, itu pada zamannya waktu itu profesi yang sangat menarik buat fresh graduate accounting itu di kantor akuntan. Nah, jadi saya pertama kali berkarir bekerja itu masuk kantor akuntan Deloitte namanya. Dulu Hans Tuan Kota Mustafa. Ya. Nah, disitulah awal mulanya saya kecemplung di asuransi. Saya nggak minta, dan saya juga bayangin tahun 99 industri asuransi itu kurang dipandang. Waktu itu orang lebih melihat bank atau minyak, ya kan. Jadi kalau waktu itu saya boleh milih, saya pasti akan minta masuk ke jadi auditornya industri yang yang lebih favorit itu. Tapi bukan. Ya, kebetulan waktu itu saya masuk, ada kliennya yang insurance yang harus diupdate dan butuh staff, ya saya masuk. Nah, ternyata kalau di kantor akuntan, begitu masuk industri yang spesifik seperti insurance, kita nggak bakal bisa lepas lagi. Kenapa? Karena jarang. Gitu. Jadi kalau kantor akuntan itu kan timnya itu sharing. Jadi kalau satu partner ada beberapa manajer, nah yang timnya di bawah staff-staffnya itu bisa dipakai oleh manajer siapa aja. Nah, tapi dan ini harusnya bisa berputar, tapi yang punya pengalaman untuk mengaudit insurance itu sedikit. Jadi susah buat dirotasi, karena apa? Yang biasa ngaudit insurance dirotasi ke yang lain mungkin bisa, tapi dari yang manufaktur ke insurance kayak mulai dari nol lagi. Sehingga ya itu, begitu mulai masuk saya di insurance, berikutnya saya akan ditugaskan ke insurance lagi. Dan itu disitulah saya mulai awalnya belajar asuransi gitu. Dan secara ilmu accounting sendiri kan asuransi tidak diajarkan di mata kuliah di
zaman dulu ya. Jadi ya harus belajar sendiri. Dan ya ternyata cukup menarik saya melihat, karena ya memang itu sesuatu hal yang baru ya pada saat itu ya. Kemudian dari Deloitte itu saya memutuskan untuk pindah ke kantor akuntan yang lain. Waktu itu Ernst & Young, dengan tujuan ingin pindah industri. Jangan di asuransi. Jadi saya itu pindah ke EY waktu itu. Oh iya. Ernst & Young. Hebat itu. Waktu itu ke usernya bilang, saya mau pindah, tapi saya maunya ke industri lain ya. Saya nggak mau asuransi lagi. Saya mau belajar yang lain. Oke. Begitu saya masuk dikasih mengaudit bank. Wah, senang saya. Sekuritas ya, senang. Meskipun masih financial tapi at least bukan asuransi. Begitu 1-2 penugasan berikutnya ada asuransi nih. Balik lagi. Si Hilman tuh expert. Masuk lagi. Jadi ya akhirnya di situ saya berpikir ya mungkin memang saya dikasih jalannya di industri asuransi ya, sehingga ya udah, dan saya udah cukup menguasai dari sisi financial. Saya pikir ya karena saya tidak punya cita-cita jadi partner di kantor akuntan, saya memang hanya ingin belajar. Saya pikir sekalian aja saya nyemplung di industrinya, dan kebetulan waktu itu saya dapat informasi asuransi Astra Buana sedang mencari. Pak Willy ya? Bukan, udah Pak Edi Supit. Saya nggak sempat ketemu Pak Willy. Gitu. Masuklah di asuransi, dan itu di situ masih tahun 2004-an ya. Masih asuransi bisa dibilang kayak seperti dipandang sebelah mata ya dibanding perbankan. Gitu. Nah, dan di asuransi Astra itulah saya berkenalan juga dengan yang namanya asuransi syariah. Oke. Karena saya namanya finance, saya kan backgroundnya finance ya. Namanya finance itu kan muaranya semua. Jadi mau itu konvensional, mau itu syariah, finance harus menguasai karena laporannya semua kita yang membuat. Asuransi Astra waktu itu membentuk unit usaha syariah, dan saya jadi tim yang yang terlibat dalam membentuk itu. Tentunya saya fokusnya di finance. Bayangin waktu itu standar akuntansi untuk syariah itu belum ada. PSAK 108 itu belum ada. Jadi saya harus mencoba cari referensi lah dari mana-mana, dari Timur Tengah atau dari negara mana yang sudah menerapkan. Jadi sistemnya itu saya set up ya berdasarkan pemahaman kita aja. Tentunya kalau dibandingkan dengan standar akuntansinya yang sekarang agak beda, tapi ternyata nggak terlalu jauh. Gitu. Jadi dari situlah saya cukup makin mengenal asuransi syariah, di mana itu perbedaan yang sangat mendasar itu adalah di akadnya antara yang konvensional dengan syariah. Secara benefit mungkin masih sama, produknya itu yang ditawarkan sama, tapi akadnya berbeda. Di syariah ini akadnya kan tolong menolong antara sesama. Sedangkan perusahaan itu sebagai operator ya sifatnya adalah sebagai pihak yang membantu mengelola dana peserta ini. Itu kita set up tuh semua di sistemnya. Nah, saya cukup lama di asuransi Astra, sekitar 7,5 tahun. Kemudian ada penawaran nih dari Mandiri Aksa. Waktu itu Aksa dan Mandiri memutuskan untuk membentuk suatu perusahaan baru, Mandiri Aksa General Insurance. Saya pikir saya cukup banyak dapat knowledge di asuransi Astra. Saya ngeliat ini beda nih. Asuransi Astra perusahaan yang sudah established. Ini perusahaan baru, ini menarik. Jadi saya memutuskan untuk pindah. Dan pada saat itu target yang diberikan, jadi saya bergabung pada saat emang entity-nya bahkan belum berdiri. Tahun berapa itu? Itu tahun 2015. 2015. Pada saat itu targetnya, kalau saya bilang waktu itu target yang dikasih ini target gila juga nih. Kenapa? Karena diminta dalam waktu 3 tahun harus sudah break even atau profit. Tuh
itu apa namanya buat perusahaan asuransi umum jarang-jarang bisa Oh itu bukan, itu umum ya, bukan live. umum. Magi. Yang live-nya sudah ada. Bagi-bagi. Nah, Magi itu dibentuk untuk yang asuransi umum. Tapi ya kita waktu itu berdiskusi gitu, mau cari tahu kira-kira strateginya mau seperti apa, dan kita memutuskan kalau kita mau profit dalam waktu 3 tahun ini ya kita harus fokus. Jadi kita waktu itu benar-benar fokus dari awalnya itu bagaimana bisa meng-capture bisnis-bisnis dari Bank Mandiri. Itu aja, semua resourcesnya kita pusatkan ke sana. Dan alhamdulillah tahun ketiga tuh, tahun 2014 itu pertama kalinya sudah profit perusahaan. Nah, kemudian pertengahan 2015 Zurich menawarkan saya nggak pernah nyebar CV sih sebenarnya. Menawarkan saya mau nggak masuk di waktu itu Zurich Insurance Indonesia, bantu kita untuk mengembangkan perusahaan ini. Saya lihat laporan keuangannya dari sisi profitability, kalau di short paling tinggi, Bang. Paling tinggi itu Zurich Insurance Indonesia waktu itu dari loss. Jadi Berapa ya? 2014. Tapi saya ngerti kenapa setelah saya lihat kenapa itu bisa terjadi seperti itu. Sepertinya ada semangat yang terlalu berlebihan untuk mengembangkan perusahaan ini. Jadi mungkin tidak dari kontrolnya mungkin agak kurang. Jadi buka cabang banyak, tapi ternyata produksinya tidak sebanding dengan expense yang muncul itu yang terjadi. Jadi semangat buka cabangnya besar sekali. Nah, saya masuk, saya lihat, wah, saya melihatnya malah menarik nih. Di posisi sebagai CFO, Direktur Keuangan. Nah, jadi Sebentar Pak, itu 2014. Nah, 2015. 2015. Bapak tadi yang pindah ke Magi itu tahun berapa? Tadi ke Magi 2011. Oh 2011 iya. 2011. 2015 yang pindah Ke Zurich. Iya, ke Zurich. Nah, saya melihatnya, wah, saya udah pernah di perusahaan yang established seperti asuransi Astra. Saya sudah pernah di Magi yang dari nol. Nah, ini nih yang dari minus nih. Ini cocok nih gitu. Jadi karena saya merasa waktu itu juga saya merasa penasaran ngelihat masa sih ini perusahaan asuransi umum bisa sampai segininya ya. Pasti kita bisa improve lah. Nah, saya waktu itu kan sudah di pengurus bidang keuangan AAWI juga ya. Teman-teman saya di sana juga pada bingung sih. Ngapain? Kenapa? Pindah di Magi udah mulai profit, udah tinggal BAU aja gitu ya, mengembangkan bisnis pun malah pindah ke saya bilang ya mungkin orang lain melihat kondisi seperti ini ya sebagai masalah ya, problem atau sulit nih. Tapi kalau saya ngeliatnya ini opportunity sih. Maksudnya kalau dengan kondisi yang seperti ini, apapun inisiatif yang kita lakukan itu pasti positif impact-nya. Saya yakin sekali. Jadi ya saya memutuskan untuk tidak mudah dan di tahun 2019 akhirnya ZII pertama kali profit. Sebenarnya 2018 waktu itu sudah hampir profit, tapi kalau Bapak Ibu ingat itu 2018 ada beberapa kejadian katastrof, ada yang gempa di di Sulawesi ya. Iya. Kemudian di 31 Desembernya itu ada tsunami di Tanjung Lesung. Nah, kita banyak cover itu hotel-hotel. Nah, dari situ sih saya merasa ya yang tadinya saya ke industri asuransi ini nggak niat gitu ya. Saya merasa beruntung gitu masuk ke industri asuransi karena ya industri yang berkembang saat ini ya salah satunya industri asuransi dibandingkan dengan saudara tuanya perbankan atau multi finance gitu kan. Ya kita lebih berkembang sekarang ini. Jadi ya
saya juga selalu kalau ingin bergabung ke satu organisasi atau satu perusahaan, saya selalu mencari yang punya satu visi, yaitu perusahaan yang memang mindsetnya mau growing, mau bertumbuh. Bukan yang sudah sustain, Pak ya? Sudah sustain, ya saya udah ngalamin juga. Jadi masing-masing ada tantangannya, ada challenge-nya, ada benefitnya juga buat kita, ada pelajarannya, ya tergantung kita pilih yang mana. Nah, begitu sudah udah establish ya, kemudian Zurich beli. Yes. Gimana Yes. ceritanya juga selanjutnya? Itu Tapi sebelum ke sana, Pak, saya mau tadi tuh kan dari loss-nya gede, kemudian 2019 berarti kan kurang lebih 4 tahun ya? Ya. 4 tahun itu kemudian bisa berbalik positif. Ya. Yang dilakukan apa, Pak? Oke. Sebelum ke itu tadi. Banyak yang dilakukan. Ya, kan saya tadinya mikirnya gampangnya aja. Ini kita inisiatif apa juga, Pak, bisa improve, ternyata tidak. Ya maksudnya ya itu benar, tapi untuk menjalankannya itu benar-benar butuh fokus dan kolaborasi. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya merasa tim manajemennya harus satu visi dulu. Jadi saya ajak diskusi. Saya sampaikan juga bahwa pemegang saham kita ini sudah sangat ingin melihat Zurich Indonesia ini bisa profit. Kita harus satu visi dan kita harus punya common objective lah istilahnya. Karena kan kadang-kadang inisiatif-inisiatif yang dilakukan itu tidak semua bisa menguntungkan atau bisa menyenangkan semua orang ya. Bisa juga misalnya itu menyenangkan buat departemen tertentu, buat departemen yang lain itu malah bisa jadi agak menghambat. Tapi saya pikir itu dengan satu kata ya, satu common objective itu yang saya lakukan pertama kali. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah ini bagian yang paling susahnya, mengubah mindset tim kita, mengubah mindset karyawan. Kenapa? Karena saya melihat waktu itu di tim kita itu lebih ke melihatnya ini pemegang saham kita ini uangnya banyak nih. Kita mau minus berapa juga. Dia sekarang modal jalan terus. Jadi apa ya? Jadi merasa kerja itu jadi ya sekedar kerja aja. Nggak tahu ini kita mau objektifnya apa gitu, buat apa. Jadi ya kerja sekedar kerja ya, yang penting tiap bulan dapat gaji gitu ya. Jadi saya lihat kurang motivasi, kurang inspirasi juga gitu. Dan itu yang kita coba ubah waktu itu. Saya mulai dengan mulai mengadakan town hall. Setiap bulan town hall, dan saya minta waktu di town hall itu untuk menjelaskan KPI kita sebagai perusahaan secara finansial apa aja gitu. Jadi dan ternyata saya kaget, ternyata tidak semua, banyak yang nggak tahu gitu. KPI perusahaan waktu itu banyak yang nggak tahu ya, mungkin tidak terinformasi dengan baik ya. Nah, dengan mulai begitu kan jadinya karyawan kita, tim kita jadi tahu, oh kita ini kerja ini tahun ini arahnya mau ke sini, tujuannya mau ini, fokusnya ke sini. Jadi saya jelaskan juga, saya direktur keuangan, tugas saya adalah memperhatikan dan memonitor performance financial kita ya. Salah satunya expense. Jangan kaget ya teman-teman ya, kalau nanti ini pengajuan expense nantinya terasa lebih susah daripada yang sebelumnya. Gitu. Saya waktu itu menerapkan semacam zero based budgeting, mirip gitulah. Meskipun kita ada budgetnya, tapi setiap pengajuan budget yang cukup besar, saya akan tanyakan ini benefitnya apa. Meskipun budgetnya ada, kalau benefitnya secara misalnya berapa premi yang akan dihasilkan, kalau nggak clear, saya tolak. Gitu. Sama vendor juga kita harus manage. Kita lihat mana vendor-vendor yang harganya pricingnya nggak reasonable. Kita undang ulang kita
kita undang juga vendor-vendor yang lain sebagai pembanding. Jadi orang mulai, memang waktu itu kaget ya, karena itu perubahan ini ya, berarti kebiasaan ya. Iya. Yang tadinya yang tadinya mungkin mengajukan apa aja, pengajuan gampang gitu, ini saya ketatkan. Dan terutama itu sih, saya minta semua tim kita itu dari semua departemen tolong saling kolaborasi. Kita bantu tim operation, kita bantu tim sales. Tim sales mohon pahami ya kalau tim finance ini cerewet dalam menanyakan ini budget atau pengeluaran. Nah, tim policy processing, tim claims tolong pikirkan bagaimana caranya bisa mengimprove service kita ke customer. Itu akan membantu juga nanti tim sales kita. Jadi perubahan mindset itu. Dan juga kita kita melakukan beberapa perubahan di struktur organisasi. Jadi menurut saya struktur organisasi yang di suatu perusahaan itu sebaiknya fleksibel ya atau agile, tergantung dari kita mau melakukan apa strateginya. Jadi saya termasuk yang tidak alergi untuk melakukan perubahan struktur organisasi. Yang penting adalah struktur seperti apa yang paling tepat saat ini. Dan ya itu, sehingga 2018 sebenarnya seharusnya sudah bisa profit, tapi akhirnya di 2019 berbarengan dengan proses akuisisi. Oh iya. Adira. Nah, apa yang terjadi? Nah, to be honest itu mixed feeling Pak, buat saya dan juga buat tim kita. Mixed feelingnya adalah kita tahu selama ini memang Zurich Group itu, pemegang saham kita itu punya appetite yang sangat besar untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi ya memang nggak heran dengan melakukan, kita tidak heran dengan corporate action yang dilakukan mengakuisisi Adira Insurance, karena Adira Insurance itu kan perusahaan yang sangat baik, punya channel distribution yang kuat, ya kan? Cabang di mana-mana, jadi itu sangat reasonable benarnya. Nah, kenapa mixed feeling ya? Kita senang, kita bangga juga dengan akuisisi ini, dan juga kita menunjukkan bahwa Zurich Group itu memang komit untuk berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan industri asuransi Indonesia. Nah, tapi juga di sisi lain kita agak sedih karena di ZII ini kita udah bisa membuktikan loh, ini kita bisa growing dan bisa profitable. Tapi ya dengan akuisisi ini kan mau nggak mau harus ada proses ini ya, penggabungan lah secara struktur. Jadi ya ya bercampur lah Pak ya perasaannya ya waktu itu. Happy juga, senang dengan akuisisi yang dilakukan. Ya kita cukup sedih juga karena ya organisasi ZI-nya ini akhirnya harus kita dissolve lah jadinya, karena waktu itu sudah diputuskan yang perusahaan yang survive itu adalah yang Adira Insurance-nya. Gitu. Dalam proses itu Bapak berperan di mana? Oke. Nah, waktu di ZI itu kan saya bergabung sebagai CFO ya, direktur keuangannya. Nah, dan waktu itu sebagai direktur keuangan saya berarti mengalami 3 CEO. Saya 3 CEO waktu itu. Dari yang CEO pertama waktu bergabung, kemudian gak lama diganti dengan CEO baru, kemudian berganti lagi dengan CEO baru. Pada saat proses akuisisi ini, memang saya diminta untuk menjadi CEO di ZI untuk menyelesaikan proses integrasi antara ZII dengan Adira. Yang integrasi di sini adalah kan kita melihat
dengan akuisisi Adira ini kita kan harus menentukan, waktu itu manajemen menentukan strukturnya akan menjadi seperti apa, sehingga kita melihat kita juga harus menentukan orang-orang yang paling tepat untuk di organisasi baru ini siapa aja. Nah, jadi ada beberapa ada yang tim yang dari ZTI masuk di organisasi Adira Insurance yang sekarang menjadi Zurich Asuransi Indonesia. Ada juga yang memang role-nya sudah menjadi tidak relevan lagi. Gitu. Nah, waktu itu tujuannya untuk mengosongkan portofolionya. Jadi kita mentransfer portofolio konvensional di ZTI ke ZAI Adira yang dahulu Adira sekarang jadi Zurich Asuransi Indonesia. Awalnya waktu itu memang kita berpikirnya adalah setelah ini kosong, kan license-nya nggak boleh kan, ada dua kan, sama-sama asuransi umum konvensional. Jadi kita waktu itu opsinya kita pikir ya antara license-nya kita kembalikan atau kita mencari pembeli kalau ada yang ingin beli license. Kan. Nah, kemudian itu kan di akhir November 2019 itu kan akuisisi Adiranya selesai kan. Nah di situ kita dapat informasi yang lebih banyak mengenai Adira Insurance ini, di mana Adira Insurance ini punya UUS yang sangat kuat gitu. Saya waktu pertama kali saya lihat dana tabarunya dulu. Saya lihat, wah dana tabarunya besar sekali gitu ya. Waktu saya lihat dana tabaru industri itu kira-kira bisa 30% dari dana tabarunya industri. Gede banget. Dana tabarunya gitu. Jadi saya langsung berpikir, kan 2024 kan ada deadline untuk spin off. Nah, saya waktu itu mengusulkan jadinya sekalian ke pemegang saham dan manajemen, kenapa enggak kita spin off aja lebih cepat syariah. Kan sama aja, waktunya nggak lama, 2024 harus spin off, waktu itu 2020 lah ya, berarti ya 2020 ke 2024, kalau ini license kita kembalikan atau kita jual, nanti sebelum 2024 kita harus beli atau buka perusahaan baru, ya buat apa gitu. Saya tanya ke pemegang saham, ini kalian serius kan mau mengembangkan industri asuransi di Indonesia termasuk syariah kan? Oh iya, kita serius sekali dan sangat ingin berkontribusi di situ. Oke, ya udah, kenapa nggak kita spin off aja lebih cepat? Dan itu disetujui. Makanya proses berjalan yang tadinya mau setelah dikosongkan itu kita mau jual license-nya atau kita kembalikan, berubah. Nah, ke OJK kita bilang plannya sekarang kita mau spin off. Seneng OJK kan? Ya. Contoh nih. Karena memang ternyata dari OJK juga sangat mengharapkan ada perusahaan-perusahaan yang melakukan spin off lebih cepat. Karena mereka mempertimbangkan sumber dayanya. Kalau semuanya nih di 2024, mereka berpikir orangnya nggak bakal cukup nih untuk handle semua sekaligus. Jadi mereka sangat itulah yang di industri kemudian semacam tanda petik kebingungan ya. Ini spin off atau konversi kemudian di untuk yang Zurich ya? Iya. Ya. Gimana cerita? Yang bingung bukan cuma industri Pak, kita juga bingung waktu itu. Apa namanya? Nah, termasuk waktu kita diskusi dengan Bapak Ibu di OJK juga abu-abu nih. Karena kan di peraturannya pilihan untuk melakukan spin off itu, pemisahan itu adalah portofolio syariah dari UUS ditransfer ke perusahaan asuransi syariah yang baru atau ke perusahaan asuransi syariah yang existing. Nah, kita dibilang perusahaan asuransi syariah existing enggak. Karena tadinya konvensional. Terus kalau dibilang perusahaan baru juga enggak. Jadi itu ada 2 set dokumen kalau mengikuti ini untuk
memilih salah satu option ini, ada dokumen yang harus dilengkapi. Ini A misalnya, ini kelompok B. Nah, kita karena tidak memenuhi dua-duanya, akhirnya tidak benar-benar pure mengikuti dua-duanya. Nah, diskusi bolak-balik dengan tim OJK, akhirnya ada yang ngambil dari sini, terus dilihat ini perlu Pak, yang dari sini juga perlu ya. Kadang-kadang ada yang ini kayaknya tambahin lagi perlu ini. Jadi ya kita sama-sama belajar Pak, sama-sama belajar. Ternyata ada metode spin-off yang dengan melakukan konversi dulu, baru portofolio transfer. Gitu. Jadi ya saya pikir itu itu proses yang cukup melelahkan, tapi juga memberikan banyak pemahaman baru sih. Dari pemegang saham setuju untuk oke, kita lakukan sampai kemudian izin OJK keluar itu berapa lama, Pak? Dari awal 2020 sampai dengan akhirnya kita dapat license-nya itu 1 September 2021. Gitu loh. Relatif nggak lama ya? Ya karena memang ada beberapa kayak seperti itu, diskusinya bolak-balik. Kemudian juga ada beberapa hal yang kita diskusikan waktu itu, seperti salah satunya juga adalah bagaimana mengosongkan portofolio konvensionalnya. Nah, salah satu yang waktu itu jadi diskusi adalah mengenai transfer kewajiban jangka panjang, long tail liabilities, gitu. Jadi portofolio, jadi kalau bisnisnya sendiri itu kita sudah transfer, kita lakukan transfer secara bisa dibilang secara natural. Begitu polisnya jatuh tempo, kita tanya ke customernya, kita sekarang ini sedang proses mau konversi ke syariah. Jadi ini kita renew di induk perusahaan kita ya, gitu di Zai. Ya kalau mereka keberatan ya kita nggak bakal maksa. Gitu. Tapi bisa dibilang hampir 100% semuanya mau, nggak ada masalah. Jadi kita melakukan pengosongannya itu secara bertahap seperti itu supaya smooth. Karena kita khawatir kalau benar-benar portfolio transfer yang kita cut off terus pindahkan, itu takutnya ada yang miss lah gitu kan. Dan customernya juga merasa bisa jadi ada yang mungkin dia merasa mungkin ada proses klaim yang tiba-tiba terhenti, yang tadinya di sini sekarang jadi di sana gitu. Polisnya nggak ke bawah, takutnya itu. Nah yang terakhir adalah diskusi mengenai long tail liabilities-nya. Kita waktu itu sempat mengusulkan ke OJK, boleh nggak sih long tail liabilities ini dibiarkan saja run off di perusahaan kita ini, meskipun sudah konversi ke syariah, dibiarkan saja di sini sampai selesai semua, karena ini kan terkait dengan valuation segala macam, yang namanya long tail kan kita kan nggak terlalu tahu tepatnya ya. Nah kita akan pisahkan nih dananya. Waktu itu masukan dari Bapak Ibu OJK sebaiknya tidak, dan dia sarankan tidak. Jadi akhirnya itu kita pindahkan juga ke induk perusahaan. Akhirnya dijahit semua ya? Nah, jadi kita pindahkan semua. Ya memang simpelnya jadi lebih mudah sih. Jadi artinya customer kita juga tahu semua polis-polis yang kewajiban yang dari polis-polis yang tadinya dari ZI sekarang sudah di ZAI. Vice versa, semua kewajiban yang tadinya di UUS Adira atau ZAI sekarang di ZGT. Jadi pada proses pengalihan dari UUS-nya Adira, udah ZAI ya? UUS-nya ke juri syariah itu seluruhnya dipindahkan. Seluruhnya dipindahkan. Dan dalam posisi yang juri syariah yang ZII-nya sudah mendapat kosong, tapi sudah mendapatkan izin syariahnya. Jadi nunggu dulu itu dapat izin syariahnya, baru portofolionya bisa ditransfer. Kalau bicara ekuitasnya, berarti ekuitas yang ada di UUS dipindahkan semua ditambah dengan kalau ekuitas kan sebenarnya kalau UUS kan bisa dibilang tidak ada ekuitas ya, hanya ada dana tabaru dan dana operator. Dana operatornya ini aset dan liability. Sebenarnya kan kalau ekuitas kan punyanya perusahaan. Jadi yang dipindahkan adalah dana tabaru dan juga ini aset dan liabilitiesnya yang operator dipindahkan juga semua.
Ekuitasnya yang dipakai adalah ekuitas dari yang sebelumnya Zurich Insurance Indonesia itu. Jadi pada saat pengosongan itu ekuitas ZII masih cukup. Masih cukup. Jadi sekarang ketika 2021 itu izinnya keluar, di neracanya ekuitasnya adalah ekuitas ZII, seluruh portofolionya itu pindahan dari UUS gitu. Betul. Makanya kalau Bapak lihat di laporan keuangan kita itu di laba ditahannya itu angkanya sudah ada minus. Itu sebenarnya bawaan dari sana. Itu juga salah satu diskusinya waktu itu. Ini kan laba ditahan ini kan berasal dari bisnis konvensional ya. Ini gimana ini? Ya kita berkonsultasi lah dengan dengan waktu itu konsultan ya dari Big Four. Ya accounting treatmentnya seperti apa ya? Memang seperti itu. Entitinya adalah ZII berubah nama. Ya equity-nya ya tetap itu. Setoran capitalnya adalah yang itu. itu juga. Iya. Dan anyway kan ini kan posisinya ada di sisi operator ya, jadi tidak tercampur dengan dana nasabah. Gitu. Jadi ya memang kadang-kadang juga kita kalau ketemu dengan bisnis partner baru gitu kan, mereka melihat laporan keuangan, ya itu pertanyaan yang sering muncul sih, dan kita menjelaskan. Nah Pak, 2020 itu semuanya ZII masih existing, kemudian UUS di Zurich Asuransi juga masih existing, tapi mereka terpisah. 2021 kemudian laporan keuangan menjadi satu. Betul. Profil yang muncul di 2021 itu seperti apa? Kita bicara kalau saya lihat dari ini ya, kita juga waktu itu juga belajar untuk hal itu. Jadi laporan keuangannya seperti apa ya 2021-nya ya. Dan yang pasti kita itu mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Dan itu tentunya hasil juga diskusi, dan juga kita minta masukan dari kantor akuntan yang mengaudit kita. Nah, dan memang secara standar akuntansinya, jadi di laporan keuangan 2021 itu secara P&L-nya gabungan. Ada yang dari UUS-nya selama 9 bulan masuk, kemudian sesudah portofolio transfernya masuk juga sudah jadi di ZGTI, dan beban-beban yang dikeluarkan kan ZII udah kosong sebenarnya bisnisnya, tapi expense-nya masih ada. Itu tetap masuk. Nah, itu ada satu line yang namanya laba atau rugi dari operasi yang dihentikan. Jadi ada satu line. Gitu. Jadi ya, unik sih. Jadi sebenarnya kalau antara 2021 dengan 2022 itu nggak terlalu apple to apple sebenarnya. Karena 2022 kita tahun pertama yang full year-nya itu sudah ZGTI, sudah full fledged. 2021-nya itu gabungan. Gitu. Dan itu ternyata memang secara standar akuntansinya ya memang harus begitu lah. Nah, 2022 udah full benar-benar beroperasi secara penuh sebagai perusahaan. Gimana kinerjanya secara umum? Kita kan angka bisa lihat ya, tapi dari sisi operasional kinerjanya seperti apa sih? Ya, kita mungkin saya mulai dulu dari akhir 2021. Pada saat sudah spin off itu tentunya kita menentukan strategi dulu ya. Ini sesudah full fledged spin off ini kita strateginya mau seperti apa sih, gitu kan. Dan apalagi 2022 itu sangat penting, ini tahun pertama kita harus bisa menunjukkan performance yang baik. Apalagi kita waktu kami ini manajemen mengajukan untuk spin off lebih cepat, itu pesan-pesannya cukup berat sebenarnya. Misi yang diberikan dari pemegang saham, pesannya adalah oke, kita setuju, tapi kalian punya misi, Zurich Syariah ini punya misi untuk
mengembangkan industri asuransi syariah ya. Bukan cuman menaikkan market share kita, tapi mengembangkan industri asuransi syariah ya, harus berkontribusi. Oke, kita bilang siap, setuju, karena memang itu yang kita inginkan. Kemudian dari OJK, misi yang diberikan adalah Bapak Ibu, ini kita kasih ya izinnya, license-nya. Tapi minta tolong, begitu sudah full-fledged, jangan sampai performance-nya turun. Biasanya gitu ya? Iya. Ya maksudnya yang ditakutkan itu. Ya, harus tetap bertumbuh dan harus tetap profitable. Itu jadi kita harus mikir gimana tetap tumbuh dan profit, karena kan otomatis bisnis modelnya agak berubah ya, dan basis expense juga berubah karena kita harus punya BOD sendiri, harus punya BOC sendiri, ya kita harus punya tim. Nah, jadi di waktu sebelum kita spin off ya kita juga ya di akhir di quarter 3, quarter 4 lah ya, kita mikirin strateginya gimana. Nah, ya yang pasti kita harus jaga pertumbuhan dan kita harus jaga expense-nya. Nah, sama operasionalnya harus efisien, ya kan? Dan gimana caranya operasional yang efisien ini juga tidak mempengaruhi service yang kita berikan kepada customer. Karena kalau enggak, customer-nya bisa kabur dong. Nah, yang kita usulkan waktu itu ke OJK adalah kita butuh ini entity syariah yang baru ini masih butuh sinergi dengan induknya dalam hal menjalankan operasionalnya. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan dari awal berdiri. Secara operasional kita bersinergi. Jadi bisa bisa dibilang seperti tim surveyor klaimnya, ya orangnya masih sama. Sistem IT-nya kita nggak perlu beli sendiri, kita pakai ya. Yang penting ada pemisahannya. Kan? Kemudian policy processing ya masih sama yang dipakai, hanya dipisahkan aja ini untuk customernya syariah. Nah dengan begitu kita nggak perlu membuat platform sendiri, karena kita, waktu itu kita udah membuat proyeksi kalau kita dari mulai awal itu harus sudah punya semuanya full, itu sudah pasti dari tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, mungkin kelima kita masih minus. Gitu. Itu yang kita proyeksikan. Sementara titipan dari regulator dan pemerintah harus sudah profit. Nah, itu yang kita usulkan. Oke, itu kan dari sisi operasional, dan alhamdulillah juga bisa dibilang dari customer kita bisa dibilang zero complaint sih. Jadi hampir tidak ada yang customernya tadinya komplain, ini kok setelah spin off, setelah full fledged, setelah portfolio transfer kok ini sih kita mengalami banyak kesulitan atau apa? Enggak ada, hampir enggak ada. Jadi kita merasa yang dilakukan sudah sangat tepat. Nah, bagaimana strategi untuk secara keseluruhannya? Saya waktu itu merasa kita nggak perlu pakai strategi yang terlalu sophisticated atau terlalu kompleks. Jadi kita fokus ke 3 hal aja: simplifikasi, inovasi, dan kita harus mengetahui customer needs. Simplifikasi artinya karena kita tahu kan customer namanya, kita kan mesti meningkatkan pemahaman tentang asuransi, literasi, kemudian meningkatkan inklusi ya. Kita harus menyediakan proses-proses maupun produk-produk yang simple kalau menurut saya. Jadi kita fokusnya ke sana. Gimana caranya kita bisa menyiapkan proses produk itu yang simple dan cepat, sehingga customer kita juga merasakan pengalaman berasuransi yang yang mudah. Kemudian itu tadi simple ya, simplifikasi. Inovasi tentunya untuk meningkatkan juga literasi dan juga pemahaman tentang produk asuransi. Kita juga ingin punya produk-produk yang bisa mendukung itu. Nah, makanya muncul tuh produk
salah satu produk kreatif kita itu adalah asuransi parametrik untuk petani kopi yang Pak Edi sudah melihat lokasinya. Ya, itu kan belum ada tuh. Nah, kan itu bisa dipakai apa ya untuk itu kan istilahnya kalau di media itu sangat bisa jadi clickbait sekali tuh. Apa sih asuransi parametrik? Orang jadi penasaran. Nah, jadi orang tahu oh ada tuh yang namanya produk asuransi ada yang seperti ini. Jadi mulai jadi tertarik buat buka yang lain gitu. Dan kita juga menyediakan produk-produk apa ya yang simple-simple itu biasanya yang dari produk mikro lah, yang premi-preminya terjangkau. Misalnya kan seperti ada mobil light, motor light di kita, kemudian demam berdarah, tipes seperti itu yang preminya seperti demam berdarah, preminya 50.000 aja udah bisa dapat coverage selama 1 tahun. Itu juga kita siapkan produk-produk seperti itu. Nah, kemudian customer needs ya jelas, tentunya sudah sangat jelas bahwa kita kalau ingin menyediakan produk atau proposisi, kita nggak bisa berpikir menurut kacamata kita sendiri. Ya kita mesti tahu customer kita siapa dan kebutuhannya apa. Ya kalau nggak mungkin kita memaksakan yang kita rasa ini butuh nih, tapi ternyata mereka enggak. Gitu. Tapi ya memang salah satu challenge-nya itu dalam melakukan itu adalah menurut saya yang paling utama itu tingkat literasi kita yang masih sangat rendah sih kalau menurut saya sih. Ya contohnya yang produk parametrik aja, kita berusaha menjelaskan ke para petani itu tidak mudah sih. Gitu. Jadi itu salah satu contoh. Nah, itu strategi sederhana yang kita pakai sampai sekarang masih kita pakai dan satu lagi kita juga didukung dengan pendekatan One Zurich Indonesia. Jadi kita ada 3 entity Zurich Indonesia yang mempunyai license asuransi umum konvensional, Zurich Asuransi Indonesia, license asuransi umum syariah, Zurich General Takaful Indonesia atau Zurich Syariah, dan yang memiliki license asuransi jiwa konvensional, Zurich Thomas Life. Jadi kita sebisa mungkin bersinergi sehingga customer kita juga pada saat customer ketemu kita, mereka merasa mendapatkan one stop solution lah. Kalau kebutuhannya asuransi jiwa siapapun itu kita bisa nih ada teman kita dari Zurich Thomas Life yang bisa. Kalau yang customer di asuransi jiwa butuh asuransi umum syariah, ada nggak ya? Oh ada nih Zurich Syariah. Gitu. Jadi kita bersinergi. Gitu. Itu strategi sederhana yang kita pakai tadi. Dan so far hasilnya tahun pertama hasil yang cukup kuat. Kalau saya secara pribadi menilainya kita memberikan hasil yang cukup kuat di tahun pertama kita. Secara top line kita bisa atau kontribusi kita bisa bertumbuh lebih dari 40%, sekitar 43% kalau nggak salah. Profitability juga bisa terjaga, tetap positif. Kemudian RBC juga kita bisa jaga. RBC kita cukup kuat lah ya. Yang operatornya sekitar 8.000, yang tabarunya di sekitar 700%. Jadi biar nggak miss saya dengan Bapak nih. Tahun pertama ini 2021 2022. Tahun pertama berdirinya kan 2021, tapi yang full. Oke, berarti yang kita besarkan itu 2022 karena 2021 cuma 3 bulan. Ya, bisa kita anggap persiapan lah. Jadi ya saya pikir kenapa kita nggak perlu pakai strategi yang terlalu kompleks supaya mudah juga menyampaikannya ke tim kita, karena penting sekali tim kita tahu apa yang direction kita seperti apa, strategi apa, yang objektifnya apa, dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kita apa, dan sehingga mereka juga mengerti kalau ada perubahan-perubahan di struktur organisasi, mereka ngerti, oh ini tujuannya untuk mendukung strategi kita. Jadi dan ditambah, kenapa kita cukup yakin itu gak perlu terlalu complicated, ditambah potensi dari syariah itu yang besar sekali ya. Bayangin penetrasi
asuransi aja di bawah 5%, apalagi yang syariah. Jadi untuk dari potensinya aja saya pikir kita cukup melakukan start dari hal-hal yang kecil aja dulu. Nggak usah terlalu mikirin yang jangka panjang, kita tetap ada, tapi yang di depan mata ini banyak yang bisa dilakukan. Gitu sih Pak. Pak Iman, kalau tadi kan bicara tentang transfer portfolio, liabilities segala macam. Kalau orang-orangnya kan tadi orang-orang ZII sebagian masuk ke ZAI kan. Ya. Nah, ketika kemudian diputuskan akan konversi dan kemudian spin off, apakah hanya orang-orang dari Ubus yang dipindahkan atau ngambil orang-orang dari mana lagi? Oke. Jadi waktu tentunya proses sesudah kita awalnya dari menentukan struktur organisasi dulu nih. Dari tadi strategi, kita udah tetapkan strategi kita tetapkan struktur organisasinya mau seperti apa. Nah, kemudian dalam menentukan orang-orang nih saya meminta kepada pemegang saham tolong saya dikasih kebebasan. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita mau mengembangkan perusahaan asuransi, mengembangkan industri asuransi, itu orang-orangnya itu harus orang-orang yang punya kapabilitas, orang terbaik. Nggak bisa orang-orang yang sembarangan, harus yang terbaik. Jadi saya meminta kebebasan sebisa mungkin kita bisa memilih tim yang tepat. Nah, sehingga tim di Zurich Syariah sekarang itu kombinasi Pak. Ada yang memang tadinya dari Ubus ZAI, ada yang dari ZAI konvensional, ada yang dari ZII tadinya, ada juga yang rekrutan baru. Jadi kebayang Pak, itu di tahun pertama itu selain menyampaikan strategi objektif kita ini, bagaimana caranya ini supaya bisa jadi solid. Jadi ini bicara culture juga. Jadi kita juga membentuk culture di perusahaan ini yang paling tepat. Jadi kita nggak bicara ini culture yang harus dibawa adalah culture-nya Zurich ya, atau culture Adira, enggak. Kita dari semua itu kita ambil yang baik-baik, mana yang paling tepat. Dan kebetulan dan kenapa saya masih sampai saat ini cukup betah dengan Zurich ini. Zurich Group itu sangat menghargai pendapat dan pandangan dari manajemen lokal. Gitu. Mereka sangat menghargai itu karena mereka tahu yang memahami market maupun tim yang di sini ya orang lokal. Jadi kita mendapat support yang cukup baik lah dari grup. Jadi kombinasi ya Pak Edi tadi menjawab pertanyaan. Nah, kalau nggak gampang ya, Bapak memimpin perusahaan yang kemudian turbulensi luar biasa kan, perubahannya tiba-tiba luar biasa kayak gitu, kemudian sampai pada akhirnya memimpin Zurich Syariah dan tadi yang terakhir ngambil orang dari mana-mana menyatukan. Ya. Kalau boleh mendeskripsikan gaya kepemimpinan Pak Hilman itu seperti apa? Sehingga sejauh ini mulus kayak kita nggak dengar yang aneh-aneh di luar lah. Gitu. Ya alhamdulillah ya Pak. Dan benar Pak, saya setuju. Untuk melalui proses itu kita butuh pemimpin yang pemimpin ya. Saya bicara pemimpin bukan hanya saya ya. Pemimpin yang tepat. Jadi saya sangat percaya bahwa kita itu harus bisa memilih tim yang tepat nih. Dan tim yang bagus kalau menurut saya yang optimal itu terdiri dari berbagai jenis tipikal orang gitu. Nggak bisa istilahnya kita punya kalau kita mau growing nih, ya udah tim kita semua yang sifatnya hunter semua. Nggak bisa menurut saya, itu nanti semua hunter keluar ngejar tapi nggak ada yang kontrol atau nggak ada yang maintain. Ngejar ini bisnis bagus masuk tapi yang renewal habis. Kenapa? Nggak ada yang maintain kan. Nah, jadi harus ada yang
dari sisi distribution atau dari tim sales atau marketing, ada yang hunter, ada yang farmer, yang sifat. Kemudian juga kita juga bisa harus memahami tim kita sih, masing-masing ini punya kelebihan kekurangan apa, termasuk juga artinya kita harus memahami kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kalau ditanya leadership style saya mungkin merasa saya lebih ke menyesuaikan dengan situasinya, Pak. Situasional. Jadi kalau ada kalanya kita sebagai leader itu harus sifatnya direktif dari top down. Ini harus kita lakukan ya. A, B, C, D, E. Ada pertanyaan, silahkan. Tapi ini kita jalankan. Ada saatnya saya merasa kita tim leadership ini harus lebih demokratis. Kita minta pendapat dari tim kita dan kadang-kadang kita terkejut loh dari tim kita itu kadang suka ada ide-ide yang bisa kita bikin kita pikir, oh bagus sekali ini idenya ya, kok saya nggak kepikiran. Kok saya nggak kepikiran gitu. Kadang ada situasi yang seperti itu. Nah, pada saat tadi turbulence itu saya pikir pada saat itu saya muncul dengan tipe leadership yang bisa mengarahkan perubahan, yang bisa mengarahkan transformasi. Jadi saya harus bisa, kita nih tim manajemen harus bisa memotivasi atau memberikan inspirasi ke tim kita. Ini adalah perubahan yang harus kita lakukan. Susah, berat, tapi nanti hasilnya kita akan nikmati. Hasilnya akan baik untuk kedepannya pertumbuhan kita. Jadi kita harus bisa membawa jadi mengajak tim kita jadi agent of change juga. Tapi juga kadang-kadang gini, kita juga mesti mengenal tim kita. Kadang-kadang ada yang orang-orang yang kreatif itu nggak bisa terlalu kita arahkan, nggak bisa. Nah, untuk tim yang seperti ini saya cenderung memberikan kebebasan. Yang penting kita kasih arahan secara garis besar seperti ini. Terserah kamu punya ide apa, nanti kita diskusikan. Jadi lebih ke menyesuaikan, Pak, bagaimana situasinya, kemudian tim kita seperti apa. Saya sendiri merasa yang namanya leader itu harus memahami kelebihan kekurangan kita. Karena apa? Karena nggak mungkin kita punya kelebihan di semua bidang. Nggak mungkin kita bisa melakukan semua pekerjaannya sendiri. Pasti ada yang orang lain lebih expert dari kita. Tugas kita untuk diri kita sendiri memahami itu, sehingga kita perlu mengandalkan orang lain untuk area-area yang kita tidak kuasai. Itu, Pak. Ngomong-ngomongnya santai. Jadi kan masih muda, udah jadi CEO, pengalaman di mana-mana. Dalam kehidupan ini ada mimpi yang ingin dicapai, yang ingin dikejar, yang belum saat ini punya wujud. Masih ada, Pak. Ada. Secara profesional nih, Pak ya, saya ada beberapa nih. Ada secara profesional, saya sangat ingin membawa Zurich Syariah ini menjadi perusahaan asuransi umum syariah nomor 1 di Indonesia. Kita saat ini syariah nomor 1. Ya, saat ini kita 3 besar. Kita 3 besar. Dari sisi kontribusi. Kalau ya saya maunya dari semua lah. Mau dari kontribusi, dari aset. Kalau dari Tabaru udah jelas kita paling besar. Tapi saya maunya, saya ingin membawa Zurich Syariah ini menjadi nomor 1. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwa kalau kita ingin membesarkan asuransi syariah, itu memang sudah paling tepat harus spin off, harus full fledged. Menurut itu pendapat saya. Jadi itu yang masih saya ingin kejar. Dan itu juga saya memastikan tim saya semua align, punya mimpi yang sama. Itu dari sisi profesional. Kalau dari sisi keluarga, yang pasti saya ingin memberikan kesempatan pendidikan yang terbaik buat anak saya. Yang dulunya mungkin saya nggak punya kesempatan, nggak punya pilihan yang banyak, saya ingin supaya anak saya bisa punya pilihan yang lebih banyak.
secara dari personal saya sendiri ada satu Pak yang saya masih mimpi saya ingin menyaksikan pertandingan live Liverpool melawan Manchester United di Stadion Anfield, kandang Liverpool. itu saya pengen sekali kapan-kapan. Zuri boleh sponsor ya enggak ya? Enggak. Enggak. Aksa. Wah, suruh sponsor Pak, nanti Bapak bisa. Ya. Itu spesifik, saya pengennya nontonnya lawan Manchester United, musuh bebuyutan. Ya Mas ya. Tapi jangan sekarang Pak. Jangan. Dia lagi Iya. Kurang seru ya. Oh, sekarang coba muatainya Pak. Kapan lagi bully Iya. orang MU? Sekarang kalau lihat top 5 nggak kelihatan ya itu MU ya. Big Seven aja nggak ada, Pak. Nggak ada. Betul. Dan untuk kayaknya. Oke. Satu lagi Mas saya. Ini terakhir kayaknya Pak. Jadi kan tadi Bapak menyatakan yang paling terakhir kan untuk bisa berkembang memang spin-off menjadi salah satu caranya Pak ya, menurut Bapak yang terbaik ya. Ternyata tapi kan tidak bisa dinafikan pada saat spin-off pun ada strategi joint operation yang tadi Bapak sampaikan untuk bisa tetap menjaga profitability ya. Nah, joint operation itu apakah dalam waktu tertentu hanya dilakukan sampai dengan benar-benar sustain atau selamanya Pak? Gimana kalau menurut Bapak? Gini Pak, konsepnya joint operation itu kan sebenarnya supaya supaya kita bisa lebih efektif dan lebih efisien. Dalam artian begini, misalnya nih ya, misalnya simpelnya aja, untuk asuransi syariah ini kita yang baru full fledged, misalnya untuk memberikan servis pencetakan policy processing atau klaim, itu kita misalnya butuhnya itu misalnya nih 5,5 orang. Kalau kita harus hire sendiri berarti kita meng-hire 6 orang kan. Nah, dengan joint operation yang setengahnya ini bisa join, itu prinsipnya itu. Nah, sehingga kedepannya kalau memang kita sudah makin besar sehingga kebutuhan kita itu bukan 5,5 lagi, tapi 6 atau bahkan 7, 8, 9, 10, dan itu sudah menjadi sebaiknya itu terpisah sendiri. Saya sih terbuka dengan itu. Jadi kita lihat mana yang terbaik. Makanya tadi saya bilang saya sih nggak pernah alergi dengan perubahan struktur organisasi. Jadi dalam hal ini sekarang yang kita terapkan sekarang dengan joint operation ini atau centralized operation ini, memang kita lihat ini adalah yang paling tepat saat ini. Untuk masa-masa awal. Betul. Kalau berapa lamanya, ya itu tergantung nanti dinamika bisnisnya nih. Karena kan kalau saya kekhawatiran yang sampai akhirnya mundur itu takut kalau harus punya sendiri. Misalnya kayak seperti tadi saya bicara mengenai IT system yang digunakan, kita kan join. Bayangin kalau kita harus punya sendiri, itu kan mendevelop IT system itu kan mahal sekali ya. Nah itu salah satu contohnya mahal sekali. Nah, sementara dengan join ini kan kita nggak perlu lagi mengeluarkan biaya setupnya. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya itu di suatu kita sudah pada fase yang memang membutuhkan platform sendiri, saya sih sangat setuju kalau ini nantinya akan semuanya juga berjalan sendiri. Kita lihat aja mana yang paling efektif dan efisien. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya ini satu tapi saya gabung Pak. Pencapaian secara bisnis sampai kuartal ketiga, proyeksi akhir tahun sampai tahun depan seperti apa? Oke. 2023 kita sih sangat berharap bisa mengulang kesuksesan 2022 ya Pak ya. Sampai dengan kuartal 3 kita pertumbuhan itu lebih dari 25%, lebih dari cukup bagus saya. Pertumbuhan Pertumbuhan kontribusi. Secara profitability juga
kita memproyeksikan sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kita di level itulah, jangan turun lagi. Jadi antara 25 sampai 30%. Secara profitability 2022 kan kita masih kecil ya. Jadi kita proyeksikan di akhir tahun ini mungkin bisa hampir 2 kali dari profitnya yang tahun lalu. Gitu. Untuk tahun 2023 memang secara pertumbuhan sepertinya tidak, kalau kita proyeksikan mungkin tidak bisa menyamai sama persis seperti tahun lalu. Tahun lalu 2022 itu pertumbuhannya kita sampai 43% kan. Kenapa? Karena di 2022 itu kita sangat disupport dengan beberapa itu kan perubahan dari transisi dari pandemi ya ke bisnis as usual lagi. Itu kan ada loncatan di situ. Salah satunya dari produk unggulan kita travel itu dari umroh. Itu tahun lalu kan 2002 itu sampai kalau nggak salah sampai 1 juta jemaah ya. Dan itu sangat mensupport pertumbuhan kita. Dari kita, portofolio kita masih tetap paling besar dari kendaraan bermotor sekitar 60 sampai 70%. Nah, tahun 2022 juga karena itu tadi transisi dari pandemi itu juga cukup pertumbuhannya baik. Tapi kita merasa pertumbuhan yang sekarang ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Tahun depan kita juga berharap pertumbuhannya tidak lebih kecil dari tahun 2023 ini. Baik secara top line maupun bottom line. Mungkin bottom line nggak bakal double lagi, tapi ya mestinya at least double digit. Meski ada tahun politik, Pak. Ya memang ada, kita melihat saat ini kan ada agak turbulensi lah ya di geopolitikal kita, tapi kita masih sangat optimis bahwa tahun depan itu kita masih bertumbuh. Kita fokus aja dengan strategi kita, saya pikir pertumbuhannya itu akan tetap berjalan. Kenapa? Balik lagi, potensinya luar biasa besar. Penduduk Indonesia 270 juta, kurang dari 5% penetrasinya. Syariah malah mungkin kurang dari 1%. Ngelihat itu aja, kita harusnya udah optimis sekali gitu ya. Ya memang ada kendala-kendala, terutama yang PR kita itu secara industri itu di inklusi dan literasi. Tapi kita masih optimis. Ya, pemerintah kita juga kan sudah menyatakan bahwa tahun depan pertumbuhan ekonomi masih di 5,2%, itu menunjukkan optimistik juga, rasa optimis ya, kenapa kita enggak. Dan tapi yang paling utama potensinya sih Pak. Jadi enggak mungkin ada dampaknya dikit-dikit, tapi kita cukup yakin pertumbuhannya akan masih baik.